Itu mulainya tuh tahun 2016 sebetulnya. Jadi, tahun 2014 itu sebetulnya concern-nya itu di nyari istilahnya tuh nyari dunia lah. Jadi pengen kaya gitu ya, pengen banyak uang, bikin konsultan, perusahaan sendiri namanya Zain Permana Research and Consulting ya. Geraknya di bidang market research gitu. Lumayan itu seru banget. Jadi dunia konsultan itu memang seru, asik gitu. Tapi 2 tahun di situ capeknya luar biasa karena konsultan itu kan lumayan ya, dan jobnya juga kerjaannya lagi banyak-banyaknya. Terus dipikir-pikir ini kok ngapain ngomongin brand, ngomongin produk, ngomongin corporate gede gitu. Tapi ternyata pas ngelihat anak muda di Bandung gitu ya, anak muda di Jawa Barat, dan ngelihat indeks pembangunan pemuda, ternyata Bandung itu kan dan Jawa Barat itu paling kecil. Jadi provinsi ketiga terkecil di Indonesia. Kan aneh banget ya. Jadi ternyata Bandung itu senangnya nongkrongnya, bukan berkarya dan berprestasinya gitu. Apalagi Jawa Barat gitu. Beda kali ya sama Jogja, itu kan nongkrong, ngumpul, itu pasti ada sesuatu lah yang dihasilkan. Ini Bandung ternyata senangnya tuh nongkrongnya aja gitu. Menghasilkannya itu ya nggak terlalu inilah. Gayanya doang lah ya. Nah ini yang seru itu, loh ini ada apa gitu. Makanya baru mulai tahun 2018 betul-betul concern pas masuk S3 ini. Ya udahlah sekalian bikin disertasi, ya udah sekalian bikin apa ya yang kira-kira bagus buat pemuda. Nah, di situ makin sering turun ke pemuda tuh di situ. Gitu. Masih proses. Masih lumayan. Ternyata berat juga ya, lumayan S3 itu. Tapi nanti kerasa deh kalau udah S3 itu pasti ngerasanya S1 atau S2 tuh kayaknya gampang banget ya. Memang kan biasanya gitu ya. Kalau masalah udah selesai itu pasti kerasanya gampang banget. Iya, bisa jadi ya. Tapi bisa jadi nanti kalau udah lulus S3 juga pasti bilangnya, S3 gampang gitu. Pokoknya semua yang udah selesai itu pasti kerasanya gampang deh. Nah, itu apa ya? Jadi awal-awal itu kan mulai turun dengan penelitian ya, khususnya di Jawa Barat. Waktu itu jumlah follower Instagram belum banyak ya. Ada baru berapa ya? Tahun 2018 tuh masih 800-an gitu. Nah, itu mulai coba ambil data terus menerus ya. Sekalian promoin Instagram juga ya biar pada follow kan gitu. Dapat sekitar 1.000 waktu itu, 1.000. Awalnya itu 1.000 partisipan. Jadi awal penelitian itu cuma nanya gini, apa sih yang ada di ruang pikiran kamu gitu. Apa sih yang sekarang lagi kamu pikirin? Intinya itu. Nah, 100% itu nggak ada sama sekali. Jadi dari 100% data itu nggak ada sama sekali ngomongin soal karya, prestasi gitu. Jadi nggak ada yang lagi ngomongin, aku lagi punya project apa, aku lagi bikin apa. Nggak ada. Jadi yang lagi dipikirin sama anak muda di Jawa Barat waktu itu, dari 1.000 data itu ada 1.300-an lebih itu ngomongin soal relasi. Jadi yang lagi dipikirin itu bagaimana caranya dekat sama seseorang, bagaimana caranya mempertahankan hubungan sama seseorang, bagaimana move on dan putus atau bisa beralih dari seseorang, hubungannya sama orang tua, dan dikit banget, cuman sekitar di bawah 4% itu ngomongin kuliah. Jadi sama sekali, ternyata yang ada di ruang pikiran anak muda tuh itu ya, gitu. Nah dari situ apa ya yang emang relasinya seperti apa sih, kok sepenting itu masuk di ruang pikiran. Nah digali lagi, dapat data yang lebih banyak karena waktu itu dipublish di Instagram dalam bentuk konten-konten ringan sederhana, naik tuh mulai followers naik. Nah mulai gali data lebih lanjut, dapat lagi data sekitar 3.000-an lagi. Ini beda data yang dari 1.000. Dapat lagi 3.000, dapat kata yang populer akhirnya namanya toxic relationship itu. Jadi toxic relationship itu di literatur psikologi itu belum ada sebetulnya istilah populer. Nah, ternyata muncul yang namanya toxic relationship. Jadi mereka tuh anak muda itu nyebut hubungannya itu sendiri adalah toxic relation, hubungan yang beracun gitu, hubungan yang ketika masuk mereka susah keluar, tapi di dalam juga nggak dapat apa-apa, nggak merasakan kebahagiaan apa-apa. Nah itu yang terjadi. Nah dari situ, wah ini ada yang salah ini. Terus saya tanyakan ke mereka semua, memang seharusnya gimana? Emang kamu harapannya ke hubungan ini apa? Harapannya ternyata sebetulnya hubungan itu jadi media atau jalan untuk memperluas dirinya. Jadi jalan untuk
membangun atau jadi jalan dia bertumbuh gitu. Jadi kalau yang lagi kuliah biar semangat kuliahnya, katanya punya pacar itu. Yang lagi SMA juga ya, supaya ada yang nyemangatin, ada yang ngasih perhatian gitu. Seolah-olah lupa gitu ya kalau mereka tuh punya orang tua yang selalu perhatian kan ya. Seolah-olah mereka tuh lahir hasil download gitu ya, sama nggak ada orang tuanya, hasil dilepeh gitu sama orang tuanya, kan enggak ya. Sebetulnya ada. Jadi tapi itu memang alasan-alasannya itu adalah eh, pasangan ingin mendapatkan pasangan itu sebagai bagian dari motivasi supaya mereka bisa bertumbuh. Tapi yang ada ternyata ketika mereka mulai menjalin hubungan romantis dengan seseorang, ternyata ya hasilnya nggak gitu. Gitu. Nah, dari situ mulai ngulik, apa sih yang membuat hubungan romantis itu nggak menjadi bagian motivasi, bagian dari perluasan diri seseorang, pengembangan diri. Wah, itu mulai banyak nemu yang seru-seru, makin dalam aja penelitiannya gitu, Mas. Nah, saya juga mikirnya gitu. Jadi, saya pikir bahwa yang saya temukan itu berarti ciri-ciri bahwa anak muda sekarang itu sedang gawat ya, sedang berada dalam fase darurat, sedang lagi apa namanya, istilah sampai saya dapat kesimpulan ini kayaknya negara kita atau anak muda kita terutama di Jawa Barat ya, di tempat penelitian itu lagi bejat-bejatnya gitu ya, lagi nggak beradab gitu. Nah, pas bimbingan dan diskusi sama promotor sama pembimbing Prof Kuncoro, saya malah dimarahin. Kamu jangan seenaknya ngasih label gitu, barangkali siapa tahu itu justru memang ciri khas apa namanya? Ciri khas pemuda sekarang yang sebetulnya itu bisa dieksplor bahwa itu tuh sebuah hal yang positif katanya. Hah? Kok bisa positif? Orang temuannya negatif kok. Itu perilakunya nggak bagus. Iya, makanya dieksplor lagi katanya. Oh, apa namanya? Perspektif sosialnya harus dipandang lebih jauh. Coba cek apa yang membuat mereka seperti itu, digali lagi lebih lanjut. Kira-kira memang idealnya seperti apa, jangan menurut kamu. Kamu bisa jadi bukan generasinya mereka. Oh iya juga, makanya kamu turun ke lapangan. Itu gondrongin rambut katanya gitu. Langsung lah mulai siap. Turun ke lapangan, kamu jangan apa namanya? Jangan berjarak dengan mereka, turun ke lapangan. Nah, dari situ mulai masuk. Jadi saya nyari idealnya itu bukan ideal berdasarkan apa persepsi masyarakat. Nah, takutnya justru persepsi masyarakat lah yang salah. Jadi takutnya persepsi idealnya masyarakat itu memang bukan pemuda saat ini. Jadi memang kita nggak akan pernah ketemu, teman-teman. Saya malah jadi nemu fakta ini menarik nih. Anak muda sekarang itu sama orang tuanya selalu dipersepsi sebagai seseorang yang pemalas dan tidak mau bergerak gitu ya. Padahal sebetulnya itu bentuk ciri bahwa pemuda sekarang itu lebih menghargai, lebih ngasih value ke efisiensi dan efektivitas. Jadi orang tua zaman dulu itu ingin ngelihat anaknya itu tampak sibuk, bukan produktif. Jadi contohnya kalau orang tua masuk kamar anaknya, ngelihat anaknya lagi tiduran main handphone, pasti dimarahin. Bukannya belajar kamu. Padahal orang tua nggak tahu itu tuh proses belajar. Melihat handphone itu kan proses belajar. Atau ngelihat masuk kamar tuh, kenapa bukannya beres-beres, bukannya nyapu gitu. Loh, orang tua nggak tahu bahwa tempat di sekitarnya tuh udah bersih sebetulnya. Jadi orang tua tuh ingin ngelihat anaknya sibuk, bukan ngelihat anaknya produktif gitu. Ngapain bersih-bersih kalau udah bersih kan? Tapi kan ingin ya gitu, makanya ada value yang nilai yang dirasa berbeda. Nah, saya mulai gabung banyak komunitas, mulai ya akhirnya gabung di komunitas itu kan jadi bikin saya juga banyak diundang, banyak diminta buat ceramah gitu ya. Dan itu yang menarik bahwa ternyata pemuda yang ideal itu apa, yang seperti apa. Nah, barulah di situ mulai dapat ya beberapa kata kunci. Jadi ternyata yang ideal itu adalah yang kaya raya tanpa tanpa membutuhkan banyak usaha gitu. Nah, itu yang value utama bahwa ciri pemuda yang ideal gitu, itu seperti itu. Jadi kalau ditanya pemuda ideal itu seperti apa? Yang kaya raya, yang punya startup yang instan, yang tiba-tiba kalaupun jadi YouTuber dapat Google AdSense dalam 4 sampai 5 bulan gitu ya, yang penghasilannya miliaran sampai triliunan. Jadi itu ternyata yang ideal bagi anak muda sekarang. Nah, pertanyaannya, bisa nggak itu juga jadi ideal di mata bangsa dan negara misalkan? Apakah ini juga jadi sumber devisa? Apakah ini kayak gitu-gitu baru mulai digabungin, disatuin. Nah, terutama kan gitu, apakah itu ngasih kontribusi nggak ke umat gitu ya? Makanya ini kasus yang terjadi sekarang baru banget ya beberapa hari ini kan.
Di Bandung juga tuh, anak muda Bandung tuh ya, yang ngeprank pengen dapat followers di Instagram, pengen dapat viewers banyak di YouTube dengan cara ngeprank ngasih sembako isi sampah itu kan. Wah, itu luar biasa. Bukan di mana-mana, itu di Bandung coba. Itu komunitas kita banyak yang sakit hati, itu pedih hati kita. Kita lagi sibuk-sibuk, repot-repot ngumpulin beras. Kita harus negosiasi, minta izin sama Mang Odet ya sebagai wali kota untuk komunitas-komunitas tertentu jangan dikasih PSBB lah, jangan di lockdown, minta kita buat itu kan Bandung tuh lagi hujan, lagi banjir, orang butuh makan. Ini keliling-keliling ngasih, aduh lucu banget kan, itu menyakiti hati. Nah dari situ justru, oh ternyata pemuda kita tuh punya hal yang ideal juga, yaitu itu tadi ternyata masih ada orang-orang yang juga mau untuk bantu orang lain untuk mencapai achievement yang sama. Yaitu apa? Kaya raya dengan cara yang paling mudah gitu. Nah itu yang jadi goals utama tuh itu. Gitu Mas Jihad. Iya. Ya, jadi sebetulnya kalau mau ngomongin versi Islam, kalau saya kaji literaturnya, mulai dari beberapa sirah, ya saya baca sirahnya, tafsirnya Ibnu Hisham juga kan berat banget ya, bahasa Arab saya bolak-balik untuk aduh luar biasa. Akhirnya yang paling mudah, yang nggak paling mudah juga, yang paling bisa mulai dikaji itu kan Al-Bidayah wan Nihayah. Dari situ apa sih kata kuncinya yang membuat apa sih mindset yang Islam banget itu kan ternyata bermanfaat ya, berkah ya. Jadi katanya tuh, kata kuncinya tuh cuma satu, berkah. Jadi apapun yang kita lakukan tuh harusnya jadi berkah. Apa itu berkah? Berkah itu kan katanya definisi atau kalimat kata kunci dari berkah itu ziyadatul khair alal khair itu ya. Jadi bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, pastikan sesuatu itu akan membuat bertambahnya kebaikan. Makanya kalau lagi makan misalkan ya, supaya kita berkah adalah makannya itu mindful. Ya, saya baca postingannya siapa ya, Mbak Sasa ada nggak ya di sini? Itu bagus tuh tentang mindful eating. Kadang kita kan makan, ya kan Rasul itu justru mencontohkan makan itu yang mindful ya. Apa itu makan yang mindful? Tiap kunyahan itu disadari. Makanya ngunyahnya tuh ada sahabat itu yang sampai ngitung ngunyahnya Rasul itu berapa. Walaupun hadisnya jadinya doif ya, karena dia cuma sendirian berdirinya. Karena nggak ada hadis lain yang mengkonfirmasi hadis itu. Tapi betapa ternyata kunyahan Rasul itu banyak gitu. Jadi ada beberapa. Jadi ada yang bilang 32 kunyahan dalam satu kali makan itu. 32 kali mengunyah. Jadi satu suapan itu 32 kali mengunyah. Coba kan bayangkan. Dan ternyata efeknya lumayan ya. Ke rahang bagus, ke kulit muka jadi makin kencang, ya nggak? Terus kotoran telinga kan otomatis dikeluarkan ketika kita sedang mengunyah ya. Jadi nggak usah dicolok-colok pakai cotton bud gitu ya. Pakai colokan telinga kan ternyata bagus. Mindful eating, karena makan yang mindful itu membuat berkah. Jadi setiap suapan makanan itu dipastikan akan menumbuhkan ziyadatul khair, akan menambahkan kebaikan. Nah, yang penting itu berkah. Gimana caranya? Apapun yang kita lakukan itu berkah. Nah, itu justru mindset yang harus mulai. Apakah relevan sama mindset anak muda sekarang yang pengen kaya dengan cepat, dengan mudah? Ya bisa banget gitu kalau berkahnya itu juga ikut masuk. Jadi boleh kok kaya dengan mudah asal berkah itu. Apa cirinya? Ya bertambahnya kebaikan dari apa-apa yang kita lakukan. Jadi kalau sekalinya apa yang kita lakukan tidak bertambah kebaikan buat diri kita ataupun lingkungan, itu justru jadi nggak bagus, nggak relevan justru sama nilai-nilai Islam. Jadi itu sih kata kuncinya Mas Jihad. Peran pemuda yang paling dibutuhkan itu mulai terlibat sebetulnya, Jadi ini berkaca dari indeks pembangunan pemuda ya, walaupun Jawa Barat paling kecil nomor 3 ya dibandingkan semua provinsi lain. Jogja juga kayaknya 3 besar tinggi deh kalau Jogja. Tapi ada satu indikator yang justru masih kurang bagus, yaitu keterlibatan pemuda dalam pembangunan ya. Dalam pembangunan tuh maksudnya pembangunan yang sifatnya nasional. Nah ini ada beberapa analisa, beberapa argumen. Yang pertama bisa jadi memang pemerintah nggak banyak melibatkan pemuda.
atau sebagai topeng aja gitu ya. Contohnya kan staf sus milenial itu. Yang nggak tahu ya, itu mungkin kalau kalau saya sih ngelihatnya justru apa ya, kalaupun memang mau merangkul anak muda tuh ya biarkan anak muda dengan variasi dan keberagamannya gitu. Jadi pas dilantik juga mestinya kan nggak usah diseragamin hitam putih lah, kan itu simbol-simbol yang nyata ya, maksudnya simbol-simbol penyeragaman. Oh, harusnya ya anak muda tuh ya dibiarkan pakai baju apa adanya, dibiarkan dengan aktivitas dan kegiatan gitu. Jadi itu juga keterlibatan anak muda bisa jadi satu perannya nggak berjalan karena memang masyarakat ataupun pihak-pihak setempat memang masih belum ngasih tempat untuk anak muda terlibat. Gitu. Nah ini yang kalau di Bandung itu baru mulai tahun ini, tahun 2020 ini. Jadi kita kemarin baru bikin conference dan kesepakatan sama Mang Oded ya, selaku wali kotanya, bahwa semua hal-hal atau tempat-tempat strategis itu akan dipegang sama pemuda ya. Ada Bandung Kreatif BCC ya, Bandung Creative City Hubs ya. BCH itu juga mulai kita kuasai, ada beberapa tempat ya, kayak tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat gaul, kita mulai bikin event-event bersama di situ untuk komunitas. Itu juga salah satu bentuk keterlibatan. Jadi peran apa yang pertama tuh keterlibatan. Jadi dilibatkan dalam struktur-struktur aspek-aspek yang penting di sosial itu juga penting banget gitu. Tapi itu kan sifatnya kelompok komunitas ya, bukan individual. Jadi kalau peran individu, kalau ditanya peran individunya apa sih yang paling dibutuhin? Yang pertama itu kenal sama dirinya sendiri aja. Gitu. Dan mulai kenal sama dirinya sendiri dan mulai menggali apa yang bisa dilakukan dari apa yang dia kenali dari dirinya. Gitu. Itu sih yang paling dibutuhin tuh itu. Karena orang ketika, ya itu tadi, kalau secara komunitas, ya kalau dia bergabung sama komunitas kan, kalau komunitasnya dapat tempat. Tapi ini, misalkan diminta untuk berkontribusi aja kan bingung. Apa ya? Aku takut salah, takut bukan ini, malu, nggak mau gitu. Maunya ya pengen dapat perhatian, pengen dapat pasangan. Dan itu masih banget itu. Yang menggemaskan itu kan itu. Gitu sebetulnya. Ya itu memang justru itu yang harus kita mulai ya. Nah ini mulai mindset yang ingin saya coba instalkan ke teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa sepakat. Saya mulai dari tiga definisi umur. Dan ini penting banget ya, perspektif yang penting. Yang pertama itu umur secara kronologis. Jadi kita mengenal definisi umur itu secara kronologis ya. Contohnya kalau sekarang jadi kronologis itu dihitung mulai dari saya lahir sampai detik ini. Jadi kalau saya lahir sekitar 30, mau 34 berarti. Saya berarti umurnya 34. Udah aja, itu definisi umur kronologis. Kita mendefinisikan seseorang tuh based on umur. Nah, kalau di psikologi itu otomatis kita berdasarkan umur. Jadi pemuda itu dihitung dari umurnya. Kalau berdasarkan undang-undang di negara kita, umur 15 sampai 40 itu masih dihitung pemuda kan. Jadi aneh banget ya. Jadi dihitungnya tuh berdasarkan kemampuan dia untuk produktif, itu namanya pemuda. WHO juga bilangnya kayak gitu. Nah, kalau di psikologi kan enaknya lebih spesifik berdasarkan dari tahapan-tahapan perkembangan. Gitu, ada remaja, ada yang remaja awal, remaja tengah, remaja akhir, ada yang dewasa awal. Nah, kalau ada juga yang Arnett yang baru tahun 2000-an bilang tentang emerging adulthood, ya 18 sampai 25 tahun, itu kronologis. Nah, boleh banget kita pakai itu untuk mengetahui tahapan-tahapan perkembangan yang ada hubungannya sama fisik kita, tapi masih berdasarkan umur kronologis ya. Itu yang pertama, umur kronologis. Yang kedua adalah umur mental ya. Umur mental itu apa? Umur mental itu yang kalau orang psikologi kenal itu dengan perhitungan IQ itu loh. Jadi kan umur mental dikurangi umur mental dibagi umur kronologis itu jadi perhitungan untuk quotient ya, nilai IQ ya. Jadi bisa jadi umur mental kita, ini kayak anak saya nih, Nyanya, anak yang pertama, umurnya masih 6 tahun, tapi ternyata dihitung kemarin itu umur mentalnya tuh udah umur 12-an gitu. Udah tua banget dia. Memang dewasa lebih awal. Jadi kalau istilah Sunda itu ada anak-anak yang kokolot begog gitu ya. Jadi
apa ya, sok tahu urusan orang tua gitu. Jadi kalau ngobrol itu jadi memang lebih dewasa gitu. Ada juga yang usia mentalnya lebih rendah dibanding usia kronologis ya. Nah, ini usia mental juga bisa kita hitung, bisa kita ketahui gitu. Nah, ada mindset Islam yang nggak masuk di kita, yang belum masuk di kita. Namanya umur amal. Nah, ini yang banyak orang kurang pahami itu di situ. Ya, yang ketiga tuh umur amal ini yang justru orang tuh yang nggak banyak ngitung, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mempelajari umur kronologis karena ada orang-orang yang setiap tahunnya mengulang-ulang perayaan ya, namanya ulang tahun ya. Walaupun saya sendiri kurang begitu suka untuk merayakan ulang tahun karena orang tanpa melakukan apa-apa juga bisa merayakan ulang tahun ya. Jadi saya suka mendidik anak dan diri itu ya, kalau ingin merayakan sesuatu harus ada perilaku yang dirayakan. Jadi kalau mengulang tahun itu bukan sebuah prestasi gitu sebetulnya. Jadi nggak usah dirayakan, nggak apa-apa. Nah, yang selanjutnya adalah umur amal. Justru umur amal tuh jarang kita hitung. Umur amal itu dihitung dari ketika kita balik kan gitu ya. Kan kita nggak tahu tuh baliknya kapan. Nah, justru itu yang penting kan al-umru. Al-umru itu adalah sejauh mana dimensi waktu kita tuh bermanfaat. Apakah hidup kita digunakan untuk bermanfaat atau enggak, itu namanya al-umru. Jadi umur itu dalam bahasa Arab tuh al-umru. Apakah yang kita gunakan umurnya itu bermanfaat. Jadi katakanlah saya umur 30-an tahun. Balik dari umur 15 lah katakanlah. Berarti peluang saya untuk beramal itu cuman 15 tahun. Iya kalau memang itu tuh beramal selama 15 tahun. Kebayang nggak? Iya kalau beramal. Jadi dari 30 tahun, iya kalau beramal saya di 15 tahun ini. Dipotong waktu tidur ya, iya kalau tidurnya kita betul doanya, ya nggak? Kan ada ulul albab ya, orang-orang soleh itu yang tidurnya juga dihitung pahala kan enaknya. Yang melakukan ritual-ritual tertentu yang bilang, ya Allah, tidurku dengan namamu, ya Allah, aku dimatikan dan aku dihidupkan ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kan gitu. Aku tidur itu untuk engkau ya Allah gitu. Nah makanya apakah umur kita tuh udah jadi umur amal? Itu kan udah banyak kepotong-potong, barangkali dari 30 tahun umur ini ya umur amalnya paling cuma setahun gitu kan, rugi banget gitu. Makanya senangnya di bulan Ramadan itu Allah suka ngasih diskon kan ya. Barang siapa yang mau mencari Lailatul Qadar gitu ya, diibaratkan akan dapat 1000 bulan ya. Waduh, itu kan sekitar 83 tahun umur amal berarti. Nah, siapa yang ngejar Lailatul Qadar, udah tuntas tuh umur amal kan gitu. Nah, itu yang harusnya mindset kita tuh itu, teman-teman. Jadi, mindset muslim itu, jadi para sahabat itu kenal umur kronologis. Sayyidina Abu Bakar itu paling keren di hitung-hitungannya ilmu faraid ya. Ngukur-ngukur untuk umur kronologis dalam kaitannya sebagai konsultan untuk menjodoh-jodohkan. Ada juga umur mental, itu juga Abu Bakar juga yang paling keren dalam mengeksplor itu. Tapi semua sahabat tuh paling jago dalam ngecek umur amal. Ya. Nah, kira-kira kalau kita mau ngitung nih teman-teman, dalam 24 jam kita beramalnya itu berapa lama gitu. Nah, kalau nggak banyak, aduh, itu justru yang pengen saya sampaikan tuh itu. Mindset itu yang, kalau tadi ditanya sama Mas Jihad, peran apa sih yang bisa dikenal ya? Kan tadi satu, mengenal diri. Dua, optimalkan apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita kenali dalam diri. Yang ketiga, masukkan apa-apa yang bisa kita lakukan itu dalam porsi umur amalnya. Gitu. Orang-orang yang nggak mau melakukan kewajiban atau lalai melakukan kewajiban itu titik minus. Jadi, aduh itu sebejat-bejatnya pemuda itu yang nggak melakukan kewajiban, yang sholat 5 waktunya masih lalai, yang puasanya nggak ikutan puasa ya. Itu tuh justru yang lalai banget. Itu tuh justru poin kita hidup tuh bukan melakukan itu. Tujuan kita hidup tuh bukan melakukan itu. Hal-hal ibadah yang bersifat kewajiban itu kita lakukan untuk mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan Allah, dan juga sebagai rasa syukur kita karena udah dikasih banyak nikmat sama Allah padahal kita nggak minta. Karena Allah tahu persis apa yang kita butuhkan dan ngasih lebih dari apa yang kita butuhkan. Nah, tujuan kita hidup itu harus dicari justru apa sih? Soalnya pasti beda masing-masing orang. Jadi gini Mas Jihad, ada surat Al-Baqarah ya. Sibghatallah istilahnya tuh. Sibghah, celupan Allah. Waman ahsanu minallaha sibghah.
Jadi dan yang jadi lebih siapa sih yang lebih keren sibgohnya daripada Allah? Apa tuh sibgoh? Sibgoh tuh celupan, celupan warna. Jadi kalau kita mau ngegambar, kita kan suka ngasih warna. Nah, Allah itu paling keren ngasih warna. Jadi ternyata manusia itu punya potensi amal yang beda-beda. Punya karakteristik kepribadian yang beda-beda untuk bisa nunjukin mana prestasinya, mana amalnya. Untuk bisa dilihat gitu. Nah, justru itu yang harusnya kita pelajari. Jadi ibadah wajibnya mah itu harusnya nggak usah dipikirin lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman nih yang masih jomblo-jomblo gitu ya, lagi milih pasangan, Kang aku ngelihat sholatnya, aduh sholatnya itu mah nggak usah ditanyain lagi gitu. Sholat itu ya memang harus tepat waktu, ya buat yang laki-laki yang memang harus ada nggak di masjid, dia tiap kali subuh kan gitu. Itu mah udah nggak usah ditanya, itu harus jadi standar umum. Jadi ibaratnya tuh gitu. Ibaratnya tuh kalau manusia itu dia ada mukanya gitu, atau dia hidup gitu. Itu mah udah syarat mutlak kalau ibadah wajib. Justru yang harus dicek tuh apa amal-amalan khasnya yang bisa kita lihat. Nah, makanya saya sempat tahun 2017-18 itu 2 tahun itu fokus untuk menganalisis kepribadian 10 sahabat yang dijamin masuk surga aja. Hadis riwayat An-Nasa'i ya, Imam At-Tabrani juga bilang gitu ya, ada 10 sahabat yang di-mention sama Rasul dijamin masuk surga. Saya pelajari ke 10-10-nya. Kok bisa mereka masuk surga? Ya mereka semua pasti ibadah wajib mah ibadah wajib malah udah pastilah. Cuman apa yang khas gitu ya. Dimulai dari Abu Bakar, ada 10 sahabat lah yang luar biasa itu yang justru kita belajar dari situ mestinya apa ya yang mestinya kita bangun di situ. Nah, mindset itu yang justru aku tuh pengennya sharing di kali ini tuh teman-teman tuh mulai mempelajari itu. Kira-kira dari 10 karakteristik sahabat, aku tuh paling mirip yang mana dan siapa. Nah, kalau bisa sih ya mulai ngulik itu dan mulai berkontribusi sesuai masing-masing perilakunya. Soalnya kalau ngejar mirip banget sama Rasul sih, ya bisa sih kita bisa. Tapi kayaknya aduh, walaupun Rasul juga manusia ya, tapi sempurna itu memang, luar biasa. Aku kalau baca sirah itu suka nangisnya itu nggak habis-habis emang. Ngeri itu. Tapi kalau ngelihat sahabat-sahabat walaupun nangis tapi ya masih bisa dikejar lah. Oh, masih ada miripnya lah. Nah, jadi kalaupun teman-teman kan tadi ada 3 langkah ya, Mas Jihad ya. Yang pertama kenali diri, kira-kira apa yang bisa dioptimalkan. Lalu yang ketiga adalah mulai hitung kegiatan kita, aktivitas kita dalam bentuk umur amal. Jadi jangan sampai seharian ini bablas. Ya misalkan nonton drakor aja ya. Apa yang bisa aku jadikan amal dengan menonton drakor ini? Atau screen time Instagram aja. Cek nanti di aplikasi Instagramnya. Berapa kali sih scrolling dan ngepoin orang di Instagram? Itu jadi umur amal nggak? Makanya resolusi saya itu waktu itu tahun 2018 itu adalah tiap kali aku buka story dan story itu ngebuka sendiri, maka tiap story yang aku lihat aku akan doakan siapapun yang aku lihat. Jadi nge-story-nya saya sejam itu penuh doa gitu. Nah, itu harus dipastikan jadi amal itu loh. Itu yang kadang kita luput itu. Dari situ justru muncul karya sama prestasi. Kayak main YouTube sekarang kan saya upload YouTube almost every day ya. Soalnya saya daripada tiap hari ngabisin waktu 1 jam untuk nonton orang di YouTube, ya udah 1 jam ini saya ngedit untuk YouTube, syuting untuk YouTube, uploading untuk YouTube. Jadi bukan sebagai penikmatnya, tapi sebagai konten kreatornya juga. Nah, saya pengen tuh teman-teman anak muda tuh udah mulai ke sana, memanfaatkan semua platform itu untuk berkarya, gitu Mas Jihad. Hmm. 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 Ya, 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 ya betul. Ya, ya betul.
Ya. Kalau ini yang justru masih saya coba untuk gali ya. Jadi kalau menurut saya sih sebetulnya yang paling pas, yang paling tepat tuh justru memodelkan ya memang orang-orang yang sudah dijamin gitu ya. Orang-orang yang sudah dijamin kan. Jadi dari orang-orang itulah kita belajar sifat-sifat yang ada nggak ya di gue gitu ya. Dan maksudnya gini, dari 10 itu saya lagi mencari tahu yang mana di antara beliau-beliau ini yang membuat mereka itu terjamin untuk masuk surga. Jadi dengan sifat itu, karakter itu mereka otomatis terjamin. Dan sifat dan karakter itu harus juga dominan ada pada diri kita. Ini saya coba kasih beberapa nama aja ya. Bisa share screen ya kalau nggak salah. Tapi yang mana ya ini? Oke. Ini kali ya. Coba. Nah, ini nih ada 10 nama ini aja. Saya hasil ngulik ya, hasil penelitian selama 2 tahun itu, sifat mana sih yang paling di-value dan apa yang membuat nilai itu tuh jadi nilai penting untuk orang, karakter apa. Jadi kita cari di ke-10 orang ini kita punya traits atau kepribadian atau sifat kecenderungan bawaan apa yang kayaknya aku mirip sama mereka gitu. Yang pertama Abu Bakar itu di soal iman. Aduh, Abu Bakar itu mirip banget sama Rasul ya, Masya Allah, itu sempurna banget ya. Jadi Rasul tuh sampai bilang gini, kalau iman bisa ditimbang, katanya gitu ya. Itu gara-gara peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Kalau iman sekiranya bisa ditimbang, di satu sisi imannya Abu Bakar dan di sisi lain adalah sahabat-sahabat dari mulai zaman dulu Nabi Adam sampai hari kiamat, maka lebih berat imannya Abu Bakar. Itu sesuatu yang udah nggak bisa digoyah lagi. Itu berat banget. Itu makanya udah sedih banget. Saya tuh sangat mengidolakan Abu Bakar karena dulu kan pengen jadi konsultan. Jadi di antara profesi-profesi para sahabat 10 ini, yang menjadi konsultan tuh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu kalau beramal itu selalu semua hartanya dikasih. Nah, Umar itu pengen nyaingin Abu Bakar sampai di satu titik di mana Umar bilang, ya udahlah, gua nyerah, gua nggak mungkin nyaingin Abu Bakar karena Umar itu bukan konsultan, bukan entrepreneur. Kalau Abu Bakar itu hari ini hartanya semua keuntungannya disedekahkan, hartanya semua disedekahkan, besok itu pasti ada harta lagi karena dititipin sama para pemilik modal. Kalau Umar kan bukan. Umar bukan saudagar. Jadi Umar nggak bisa gitu. Umar hanya bisa ngasih hartanya setengahnya. Gitu. Makanya Abu Bakar pasti menang sama Umar. Nah, Abu Bakar ini konsultan yang kerjaannya itu ditanyain orang-orang terkait kalau mau nikahin atau mau bisnis. Karena Abu Bakar itu jago dalam menilai orang. Kalau tokoh psikologinya tuh sekarang tuh Sylvan Tompkins sama Paul Ekman ya. Jago membaca gerak-gerik ya. Micro expression tuh jago itu. Nah, Abu Bakar tuh jago itu dan jago ilmu faraid. Ilmu faraid itu ilmu pecahan, ilmu bagi-bagian, perhitungan, persentase. Itu dipakai banget untuk mewaris warisannya. Wah, itu jago. Makanya kenapa Rasul nikah sama Aisyah? Aisyah tuh mirip banget sama Abu Bakar. Karena apa? Cerdasnya itu. Luar biasa cerdasnya itu dari Abu Bakar. Nah, tapi yang di-value dari Abu Bakar bukan kecerdasannya, tapi imannya. Apa itu iman? Kemampuan beliau bersabar dan bersyukur. Abu Bakar itu di-value karena imannya. Jadi kalau ada satu sahabat yang bisa masuk dari semua pintu amal, Abu Bakar lah orangnya. Gitu. Apa yang dinilai dari Abu Bakar? Imannya. Jadi ketika semua orang masih ragu sama Allah dan Rasulnya, Abu Bakar sempurna beriman. Ya, keteguhan imannya. Jadi kalau teman-teman cukup aja ngejaga iman, insya Allah masuk di karakteristiknya Abu Bakar. Imannya itu artinya 2 ya, bersabar dan bersyukur. Jadi bersabar atas apa kejadian, selalu berpikir positif atas kejadian yang dialami, dan mampu menikmati dan memikirkan saat ini, nggak nanti, nggak apa yang dipunya. Itu namanya Abu Bakar banget.
gitu. Kalau Umar itu Al-Faruq, orang yang adil, yang bisa tegas, yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, itu hitam putih semua itu. Al-Faruq julukannya. Kalau Utsman pemalu. Kalau teman-teman malu, aku malu, itu Utsman. Kalau teman-teman pemalu, jadi Utsman itu masuk surga. Kalau hasil analisis saya itu, konten analisis dari kisahnya itu karena pemalunya. Malu kalau ada orang lain yang ngasih sedekah lebih besar. Malu kalau dia nggak duluan melakukan sesuatu. Jadi malunya itu malu bukan nggak mau, tapi malu kalau sampai tidak ada yang bergerak. Utsman. Itu beliau. Malu kalau sampai, jadi satu-satunya sahabat yang pemalu, bahkan ya di riwayat juga kan, mandi itu semua budaknya disingkirkan, pintu ditutup rapat, kamar mandinya diperkecil, ditutupi kain, bahkan dia mandinya sambil berjongkok dan pelan-pelan. Jadi mandinya Utsman itu sangat lama. Jadi buat teman-teman yang mandinya lama, mungkin mandinya Utsman ya. Lama banget, saking malu gitu. Gitu. Kalau Ali itu easy going, mudah bergaul. Ya kalau teman-teman yang mudah bergaul, mudah membuka pergaulan, itu Sayyidina Ali. Jadi Ali ini terkenal karena ramah, teguh pendirian, tapi juga mudah untuk menaklukkan orang dengan pesona dan persuasinya. Ya kalau teman-teman ya yang jago mempersuasi ya, multi level marketing gitu ya, itu Ali. Nah, saya pengen ngajak teman-teman tuh nyari yang kayak begininya loh, karakteristik ini. Tolhah itu dari sisi pengorbanan ya. Aduh, kalau baca kisah Tolhah, teman-teman pasti nangisnya gila-gilaan itu ya. Tolhah itu berkorbannya, ngorbanin badannya demi Rasulullah. Ngeri. Itu belajar dari pengorbanan Tolhah. Ada juga Sa'ad bin Abi Waqqas, cukup karena mencintai orang tua. Seru banget. Nah, tapi di antara 10 sahabat ini, Mas Jihad ya, ada satu orang yang saya paling susah dapetin riwayatnya. Jadi kalau teman-teman ngerasa gue tuh cupu banget, gue nggak ada kontribusi apa-apa buat orang lain, gue cupu secupu-cupunya. Nah, ada orang yang ini bukan saya bilang beliau ini cupu ya, tapi beliau ini riwayatnya sama sekali hampir tidak ada di semua riwayat. Kenapa kok beliau bisa sampai disebut namanya? Itu orang-orang tuh, sahabat tuh pada bingung. Ulama-ulama tuh awal-awal pada bingung. Namanya Sa'id bin Zaid. Ini siapa? Kalau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu karena leadership ya. Tapi kalau Sa'id bin Zaid, teman-teman, di sirah itu, tapi barangkali saya salah ya cara baca sirahnya, tapi saya selama ngulik sirah itu, 2 tahun ngulik sirah itu, cuma nemu di 2 riwayat Sa'id bin Zaid. Satu, ketika dia ditipu oleh pedagang Yahudi dan akhirnya membuat keributan. Satu lagi ketika digampar sama Umar. Cuma 2 itu riwayatnya. Maka kita bingung, ini orang Sa'id bin Zaid ini kenapa kok bisa sampai dapat tiket otomatis masuk surga? Jadi orang yang dijamin masuk surga. Nah, baca-baca, akhirnya baca sampai literaturnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, juga diiyahkan sama Yusuf Al-Qaradawi. Sa'id bin Zaid itu ternyata tipe orang yang selalu ada. Gitu. Jadi di semua periwayatan Rasul, Sa'id bin Zaid itu selalu ada. Dia orang yang pendiam, yang keberadaannya tidak diketahui orang-orang, tapi ketidakadaannya dirindukan. Kebayang nggak, teman-teman? Jadi kalau teman-teman itu secupu apapun teman-teman, ya, kalau teman-teman seperti Sa'id bin Zaid, ya, itu bisa. Jadi selalu ada. Orang yang selalu ada. Aku nggak dominan, tapi aku selalu ada. Itu Sa'id bin Zaid. Jadi kisah yang terekam di sirah itu, di tarikh itu cuma 2 itu. Ketika ditipu dan membuat keributan dengan kaum Yahudi. Satu lagi ketika digampar sama Umar. Itu kisahnya itu lucu banget ya. Karena Sa'id bin Zaid itu nikah sama adiknya Umar, Fatimah Al-Khattab. Nah, Umar masih kafir waktu itu dan dengar kalau ternyata Fatimah dan Sa'id itu masuk Islam. Nah, nggak rela Umar itu adiknya masuk Islam, dia datangi, akan dia hukum cambuk sendiri adiknya. Akan saya hukum cambuk sendiri walau itu adikku sendiri yang aku cintai. Nah, Sa'id bin Zaid ngalangin Umar. Umar itu kan badannya gede banget. Jadi di riwayatnya Imam Al-Tirmidzi yang As-Sama'il Al-Muhammadiyah itu dibilang gini, Umar itu bawa pedang seberat 50 kg itu ditenteng pakai 1 tangan, teman-teman. Kalau naik kuda itu, kakinya napak ke tanah. Kebayang nggak? Jadi dia saking gedenya, naik kuda tuh kakinya napak ke tanah.
Ibaratnya kalau naik motor itu kakinya dua-duanya napak ketan saking gedenya Umar. Dan Umar itu diriwayatkan kalau lagi mimpin sholat, terus ngecek barisan sholatnya, sambil ngecek barisan sholat di belakang, terus Umar bersin. Itu 5 orang tuh terjengkang. Jadi Umar bersin aja, jadi lagi ngecek barisan jamaah sholat, beliau bersin, hancing! Itu 5 orang tuh kejengkang saking kagetnya, saking perkasanya Umar. Kebayang nggak Sa'id bin Zaid yang kecil, pendiam ya, bukan siapa-siapa, itu digampar sama Umar. Luar biasa. Nah ini kenapa saya minta teman-teman untuk cek sirah, karena kita cari tokoh-tokoh yang sudah dijamin lah mendingan. Dan dari situ kita belajar apa ya yang paling mirip, dan oke, aku kayaknya bakal konsisten untuk memupuk dan melatih skill mengoptimalkan di atribut itu. Gitu Mas Jihad. Jadi boleh kok tokoh-tokoh lain juga boleh, tapi menurut saya kita pastikan untuk meniru, mencontoh dari orang-orang yang udah dijamin. Ya, kita cari yang udah ada garansinya lah. Udah garansinya tuh garansinya udah sahih lah gitu. Jangan sampai kita cari yang enggak. Gitu sih Mas Jihad. Yang jelas itu kalau cara mindset yang membangunnya tadi ya, yang penting itu pastikan bahwa diri kita itu hanya mengharap kepada Allah. Jadi selalu libatkan Allah. Itu mindset yang harus dibangun, selalu libatkan Allah. Ini saya mau ngasih slide 2 lagi aja ya. Ini yang penting banget. Ini jadi prinsip hidup saya, soalnya sampai sekarang itu jadi konten saya bikin Hey Academy itu gara-gara baca surat ini. Mana tadi ya? Oke. Yang ini nih, surat Al-Hasyr yang kebanyakan orang suka salah menginterpretasi ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum. Jadi seolah-olah itu kita diminta untuk merencanakan, padahal ini bukan diminta untuk merencanakan. Jadi ayat ini itu ayat mindfulness, teman-teman semua ya. Ayat untuk mindfulness. Jadi Allah itu minta orang-orang yang beriman, artinya bukan orang-orangnya harus sudah beriman, bukan. Allah itu masih menutup aib kita dan masih nganggap kita beriman. Itu beruntung ya, kita kalau masih baca ini, berarti kita masih dianggap Allah, ya level imannya masih ada lah. Makanya dipanggil, hai orang-orang yang beriman, hendaknya setiap kita memperhatikan apa-apa yang diperbuatnya saat ini. Itu terjemahan bahasa Arab itu sebenarnya saat ini. Jadi kita tuh harus memperhatikan apa yang dikerjakan saat ini. Jadi diminta ngecek umur amal lagi untuk hari esok. Untuk hari esok tuh maksudnya hari esok akhirat. Jadi kita tuh diminta mindful saat ini, cek apa yang kita lakukan saat ini ada dampaknya nggak buat akhirat. Jadi bukan diminta untuk merencanakan buat hari besok, bukan. Diminta untuk setiap saat ini, setiap here and now-nya itu, pastikan jadi amalan yang jadi bekal untuk hari esok di akhirat. Gimana caranya? Allah ngasih di ayat 19. Nah ini yang penting, ini mindset yang harus teman-teman bangun. Wala takunu, dan janganlah kamu kalladina, termasuk orang-orang. Nah ini please banget, ini kalau mau boleh ngewanti-wanti. Jadi gini, kalau boleh ada satu ayat yang kalau teman-teman baca ayat ini ingat ke saya, dan mudah-mudahan ini ayatnya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan setiap teman-teman baca ayat ini, teman-teman ingat saya, supaya saya tuh jadi caper sama Allah. Ya Allah, anak muda ini kalau ingat ayat ini ingat saya, berarti saya ya Allah yang ngasih tahu gitu ya. Pengen banget bilang gitu ya Allah. Wala takunu kalladina, dan janganlah kamu tergolong orang-orang yang lupa, nasullaha, lupa kepada Allah. Fa'ansahum, maka akan Allah jadikan lupa anfusahum, terhadap diri mereka. Ini dia. Orang-orang yang nggak kenal dirinya, orang-orang yang kehilangan jati dirinya, orang-orang yang nggak kenal siapa dirinya adalah orang-orang yang melupakan Allah. Ulaika humul fasikun. Jadi kalau teman-teman nggak kenal dirinya siapa, nggak tahu jati dirinya apa, ya, sering galau dan baper soal diri, nggak kenal diri itu siapakah aku, barangkali inilah jawabannya. Teman-teman jarang melibatkan Allah di setiap aktivitasnya, nggak nyebut-nyebut nama Allah, nggak melibatkan Allah, nggak mengatasnamakan Allah, dibikin lupa tuh sama Allah. Bukan ke siapa-siapa, sama dirinya sendiri. Jadi siapakah itu orang fasik? Yaitu orang-orang yang lupa sama dirinya siapa. Lupa. Kalau kita dibikin lupa itu udah nggak umur ama. Jangankan umur ama, umur kronologis kita juga hancur udah. Hancur aja udah.
Makanya hati-hati ya, wala takunu kalladzina. Ini jawaban Allah terhadap ayat yang sebelumnya tadi. Makanya teman-teman mindful. Pastikan saat ini libatkan Allah. Ya Allah, aku belajar ini merendahkan hati untuk dapat ilmu yang bisa aku amalkan ya Allah. Untuk caper sama Engkau ya Allah. Itu. Apapun yang kita lakukan saat ini, here and now, harus melibatkan Allah dan jadi umur amal. Itu mindset yang pengen saya tanemin ke teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman tiap kali ingat ayat ini, ingat saya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jadi amal buat saya juga. Wala takunu kalladzina. Hati-hati tuh. Ini psikologis banget. Tiap teman-teman nasullaha, lupa sama Allah, Allah akan langsung bikin lupa kita sama diri kita. Udah kehilangan diri tuh, udah kehilangan yang bikin kita linglung. Bikin kita, nggak kenal lagi dunia. Kita nggak akan bisa lagi menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol diri kita. Apalagi dunia di sekitar kita. Quotient itu umur mental dibagi umur kronologis. Itu perhitungan quotient itu gitu. Quotient itu pasti ada umur mental dibagi dengan umur kronologis. Jadi nanti kan kalau di psikologi itu suka ada ya perhitungan-perhitungan mental ya, kayak tilikan ruang, bangun, pikiran abstrak, matematika. Nah, itu diujikan, dicek nih apakah pengujian atau pengukuran umur mental itu sebanding nggak dengan usianya. Kalau sebanding ya berarti ya IQ-nya rata-rata average gitu. Tapi enggak kok, justru Allah tuh sengaja bikin Rasul itu dari manusia kan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah itu kan kata sawaun itu sama. Jadi memang Rasul itu manusia yang sama persis sama kita, nggak ada bedanya. Yang bedanya itu adalah Rasul memilih untuk teguh pendirian bertakwa sama Allah. Nah, kita memilih untuk nyari pembenaran. Itu kan Rasul. Gitu, itu doang bedanya. Jadi Allah tuh bilang bahwa Rasul itu sama aja kok sama kita. Makanya justru orang-orang Quraisy itu di surat Al-Furqan malah protes. Jadi di surat Al-Furqan tuh ya, malihadar rasuli. Rasul macam apa ini? Yang berjalan di pasar-pasar. Masa Rasul kayak gini sih, jalan di pasar buat berdagang, buat berusaha. Rasul tuh harusnya turun dari langit, didampingi sama malaikat, berdakwah gitu Rasul. Dengan bergelimang emas, rumahnya bagus. Ini Rasul kok mirip banget sih sama manusia? Tuh, itu kata-kata orang kafir. Ini kata-kata orang beriman, itu kan Rasul. Sama. Jadi justru di Quran dijelaskan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Jadi semua Rasul itu manusia. Sawaun, mirip sama kita. Uswah itu kan sawa, mirip banget sama manusia. Jadi enggak kok. Justru kita yang harus bikin gimana mirip sama manusia. Justru yang aneh itu kalau kita nggak mirip sama beliau-beliau itu. Itu Mas Jihad. Yang aneh itu kita yang kalau nggak mirip. Karena kalau kita nggak berjuang, itu semua hal-hal yang ada pada diri kita akan membusuk dan nggak jadi apa-apa. Itu yang bahaya itu gitu. Kenapa kita membutuhkan usaha dan perjuangan? Makanya ya karena dalam rangka caper itu sama Allah gitu. Jadi gini, alamiahnya kita itu, jadi kalau teman-teman mempelajari psikologi ya, di psikologi itu kita akan mengenali bahwa banyak banget sifat-sifat naluriah dan alamiah kita yang memang membuat kita harus berjuang menghindari itu. Jadi alamiahnya kita itu untuk selalu mikir negatif. Jadi innal insana, sesungguhnya manusia khuliqu diciptakan halu'a, kata Allah tuh gitu ya. Allah bilang gitu saya lupa surat apa ya. Surat apa itu ya? Innal insana khuliqu halu'a. Jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan halu. Memang suka berhalusinasi. Halu'a itu suka berkeluh kesah. Jadi banyak sifat-sifat alamiah manusia itu yang memang negatif, teman-teman. Kalau kita tidak berjuang, tidak berpindah, ya senang setan. Setan itu kan beriman sama Allah, nurut sama Allah, tapi bersepakat sama Allah, saya ingin membuat manusia semirip mungkin saya. Nah, sifat-sifat dasar manusia itu dikejar gimana caranya. Jadi kalau kita nggak berjuang dan berusaha, yang akan berjuang dan berusaha itu setan. Jadi kita akan automatically mirip dengan setan. Ya kalau teman-teman mau itu ya boleh, nggak apa-apa. Tapi saya memilih untuk berjuang gitu. Jadi Allah itu ngasih semua hal yang ada di kita itu untuk nguji. Makanya Allah bilang di surat Al-Mulk, alladzina
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah itu hidup nguji kita, nguji hidup dan mati kita, nguji siapa di antara kita yang amalnya paling baik, ya. Jadi nanti kalau kita nggak ngapa-ngapain, nggak berjuang, itu tuh bukan kita. Itu bukan kita. Kita akan automatically masuk ke jurang-jurang di mana kita akan dinistakan. Itu hati-hati. Jadi pilihannya memang harus berjuang. Jadi silahkan mulai dulu dari hal-hal yang paling mudah dan membuat kita tuh jadi bermanfaat. Sesederhana misalkan senyum aja. Bisa nggak mudah nggak buat kita senyum? Oke, lanjutkan aja dari senyum dulu. Jadi jangan cari sesuatu yang sulit. Ini salah satu kesalahan mindset anak muda kita adalah kalau ingin sesuatu tuh langsung mikir yang bagian sulit dan kerennya. Jadi dari 0 sampai 100 tuh mikir 100-nya. Jangan dulu mikir 100-nya, mikirnya 0 sampai 1 dulu. Bisa nggak 1? Nah, nanti evaluasi. 1 ini berkah nggak? Menambah kita untuk jadi 2 nggak 1 ini? Oh iya, nambah. Oke, lakukan lagi. Terus diulang. Boleh sih, bisa jadi. Kan jadi gini, mengukur kepribadian itu salah satu ikhtiar kita untuk memetakan siapa diri kita. Walaupun jangan sampai terlalu fanatik buta ya. Aku kan introvert, aku INTF, apa gitu. Jangan sampai terlalu fanatik gitu. Yang penting itu adalah siapapun kita, apapun kita tadi, bermanfaat apa enggak, ya. Jadi umur amal apa enggak, dan bernilai berkah apa enggak, itu aja sih sebetulnya. Alat bantu. Jadi alat tes kepribadian itu bagi saya itu sekedar alat bantu untuk memetakan kita. Bisa nggak? Bisa banget. Gitu. Tapi jangan sampai lupa fokus utamanya adalah itu, nambah-nambah umur amal itu. Gitu. Jadi yang disebut itu yang memang ketika itu yang disebut dengan sahabat yang memang selalu senantiasa menemani Rasul ya gitu. Jadi dan waktu itu beberapa ulama bahkan bilang yang dimaksud sahabat ini adalah yang kita cek adalah karakternya, sifatnya. Jadi kalau mau cek ya ada semua istri Rasulullah itu pantas kita teladani. Semua istri Rasulullah, terus juga beberapa istri sahabat juga, itu yang bisa kita cek. Cuman memang ketika kita analisis lagi, karakteristiknya itu mirip-mirip pasti dengan karakteristik 10 sahabat ini. Jadi di 10 sahabat ini bukan karena gendernya. Jadi apa ya namanya ya? Ini pertanyaan yang memang sering kali masuk ya. Jadi seolah-olah ini by gender, tapi enggak kok. Jadi yang Allah minta kita untuk cek adalah karakternya, bukan based on gendernya. Karena ternyata sifat-sifat Abu Bakar itu turun semua ke Aisyah radhiyallahu an. Kebijaksanaan Ummu Sulaim ya, kewarasan di tengah-tengah gejolak politik dan kegilaan itu ada pada Saudah binti Jam'ah. Makanya kalau mau, tapi tetap itu dicek deh, itu pasti mirip-mirip dengan sifat-sifat dominan karakter khas yang membuat 10 sahabat ini dijamin. Jadi kalau kita mau belajar bukan karena laki-laki atau perempuannya, tapi karakternya yang kita banget, yang paling mirip kita yang mana. Oh, buku yang tentang 10 sahabat itu. Bisa, banyak kok, kita bisa download PDF-nya. Sekarang udah banyak yang mem-PDF-kan, teman-teman kita dari Malaysia itu mem-PDF-kan terjemahannya Al-Bidayah wan Nihayah ya. Ada 13. Ada berapa puluh jilid itu. Itu recommended banget buat kita baca. Dan baca itu memang seperti kita baca novel ya. Tapi kisah nyata ya. Al-Bidayah wan Nihayahnya Ibnu Katsir. Itu keren tuh. Itu referensi utama. Kita kalau bisa punya bukunya, beli lah. Ada sekitar berapa harganya kalau nggak salah 3 jutaan gitu, berjilid-jilid ya. Tapi itu seru kok kalau mau bacanya. Kan yang penting gitu ya. Al-Bidayah wan Nihayah, saya rekomendasiin itu. Sebetulnya yang pertama soal itu ya. Jadi kita jangan khawatir terkait dengan amal-amalan. Nggak akan tertukar insya Allah. Tapi kalaupun supaya tenang hati kita ya, saya akan jawab ya. Jadi saya juga suka nanya gitu, kenapa sih kok orang-orang yang nggak beriman itu malah sukses-sukses ya? Orang-orang yang negara-negaranya juga nggak beriman kok malah keren-keren terkenal. Yang pertama tenang aja, amal itu tidak akan tertukar dan di akhirat nanti juga kan hisabnya kan bergantung dengan itu tadi. Jadi banyak yang mengibaratkan kayak gini, teman-teman, kalau ikut lari maraton kan harus daftar dulu ya. Pernah nggak ikut lari maraton? Saya
Waktu itu nyobain sekali lumayan ya. Kan harus daftar dulu, baru kita lari nih sekitar 4 kilometer, 10 kilometer ya lari. Kita kan dikasih nomor lari. Nah, ada orang-orang yang larinya lebih cepat dari kita, ada orang-orang yang larinya lebih lambat dari kita, ada yang lebih bertahan larinya. Nah, tapi ada orang-orang yang nggak ikut daftar, ikut lari, boleh nggak? Ya boleh, boleh banget. Ada orang yang nggak daftar dan nggak dapat nomor peserta, ikutan lari, boleh nggak? Mereka tapi sampai garis finish, boleh. Tapi dihisap nggak? Ya enggak. Gitu. Itu untuk orang-orang yang bukan muslim. Itu aja bedanya. Tenang aja. Karena kita mau udah bersyahadat, pastikan syahadatnya tidak terlanggar, tidak melakukan syirik-syirik kecil, tidak membatalkan syahadat kita. Insya Allah amal kita masih aman. Jadi kalau mau tenang, mereka mungkin lebih kaya, lebih baik amalnya, tapi tenang aja kok. Dihisab nanti Allah nggak akan salah. Pasti. Di Yaumil Mizan nanti itu pasti yang akan dinilai, yang dapat juara, yang dapat penghargaan kan yang daftar. Nggak mungkin yang tiba-tiba bilang ini, duhai Tuhan, aku tidak bersyahadat dan bukan muslim, tapi aku berhak masuk surga karena aku beramal. Lah, kamu nggak daftar kok. Karena harus daftar dulu, harus dapat nomor peserta. Ya kamu nggak syahadat kok, pengen dapat hadiah. Kayak gitu, tenang aja. Nggak akan tertukar. Nah, kalau soal negara, justru saya pernah baca tokoh yang kontroversial di dunia Islam ya. Dari Universitas Al-Azhar, Muhammad Abduh bilang gini, saya temukan justru Islam itu bukan di negara-negara Arab sekarang. Bukan di negara-negara yang mengaku mayoritasnya banyak Islam. Enggak. Saya temukan Islam itu di Eropa, katanya. Di negara-negara yang mengamalkan Islam. Gitu. Dan ini yang suka salah itu. Jadi Islam itu bukan agama yang ngajar-ngajarin. Islam itu agama pergerakan. Islam itu agama solusi. Aslama, yang membawa ke keselamatan. Maka kalau kita nggak jadi solusi, cuman ngomong-ngomongin ajaran, cuman ngomong-ngomongin yang benar yang enggak tuh apa, tanpa ada prakteknya, wah itu kata Allah tuh kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Makanya penting bagi kita untuk meniru negara-negara lain dalam rangka bagaimana cara mereka secara konkret dan operasional mengamalkan apa-apa yang dilakukan oleh Rasul. Di negaranya bersih, di negaranya rapi, di negaranya ngantri. Itu kan di kita enggak. Kan padahal itu kan bukan ajaran Islam. Jadi kita mengaku mayoritas Islam, tapi melakukan hal-hal yang nggak Islami banget gitu, nggak jadi solusi banget. Itu yang mesti hati-hati. Itu sih sebabnya. Kalau saya pernah upload ya di YouTube tuh prokrastinasi. Jadi prokrastinas atau menunda itu permasalahannya di distraksi. Jadi beda antara orang malas dengan prokrastinas ya. Orang malas itu memang tidak melakukan apa-apa ya karena memang tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau prokrastinasi itu enggak, dia menunda melakukan sesuatu untuk sesuatu yang tidak lebih penting. Menunda sesuatu untuk mengerjakan sesuatu. Nah, karena apa? Sebabnya apa orang prokras? Ya karena ada distraksi.